Novita Maharani. Saya Eko Wahyuni. Selamat menyaksikan. Sinopsis cerita pendek yang berjudul Kelinci Kecil dan Burung Pipit. Seekor kelinci kecil merasa bosan setelah 2 minggu berdiam diri di sarang karena adanya wabah penyakit di hutan. Suatu hari ia nekat keluar dan pergi ke kebun Pak Rusa untuk mengambil wortel tanpa izin. Namun kakinya terkilir dan ia jatuh kesakitan. Burung Pipit yang melihat kejadian itu segera menghampiri dan menegurnya. Burung Pipit mengingatkan bahwa sebaiknya kelinci meminta izin terlebih dahulu kepada Pak Rusa. Karena Pak Rusa biasa membagikan wortel kepada hewan yang membantunya berkebun. Pipit juga mengingatkan aturan dari raja singa bahwa semua hewan harus tinggal di sarang masing-masing demi menjaga penularan wabah. Kelinci pun tertunduk malu karena menyadari kesalahannya. Hasil analisis dari kelompok kami terkait cerpen ini yaitu cerpen ini bertemakan kepatuhan terhadap aturan, pentingnya menjaga kesehatan di tengah wabah, serta nilai kejujuran dan etika seperti meminta izin sebelum mengambil sesuatu. Tokoh utama, kelinci kecil, digambarkan sebagai sosok yang polos, mudah tergoda, dan kurang disiplin. Namun pada akhirnya mampu menyadari kesalahannya. Burung Pipit berperan sebagai tokoh bijaksana yang peduli dan memberikan nasihat. Sedangkan Pak Rusa dan Pak Singa melambangkan otoritas serta aturan dalam masyarakat. Cerita menggunakan alur maju yang dimulai dari pengenalan saat kelinci kecil berada di kebun. Muncul konflik ketika ia tergoda mengambil wortel tanpa izin, mencapai klimaks saat burung pipit menegur, hingga penyelesaian ketika kelinci kecil menyadari kesalahannya. Latar cerita berada di kebun Pak Rusa dan lingkungan hutan pada masa wabah dengan suasana cemas namun tetap edukatif. Amanat yang disampaikan adalah pentingnya menaati aturan, menjaga kesehatan dan kebersihan, tidak mengambil sesuatu tanpa izin, serta mengendalikan keinginan pribadi. Gaya bahasa yang digunakan sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami sehingga sangat sesuai untuk anak sekolah dasar serta efektif dijadikan media video pembelajaran. Nah, adapun pendapat dari kelompok kami yaitu cerita ini menarik karena mampu menggabungkan 2 pesan moral sekaligus, yaitu tentang izin mengambil barang orang lain dan kepatuhan terhadap aturan karantina saat wabah tanpa merasa menggurui. Tokoh kelinci kecil yang merasa bosan juga sangat dekat dengan keseharian anak-anak, terutama jika dikaitkan dengan pengalaman selama pandemi. Cerpen ini relevan digunakan dalam pembelajaran sekolah dasar karena memuat nilai disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian sosial dengan bahasa sederhana serta mudah dipahami oleh siswa. Namun, alur cerita masih terasa sedikit terputus, terutama saat aturan Pak Singa muncul secara tiba-tiba. Akan lebih baik jika ditambahkan kalimat penghubung agar cerita lebih runtut. Misalnya, belum selesai Pipit bicara, tiba-tiba ia teringat perintah Pak Singa. Selain itu, bagian terakhir cerita dapat dibuat lebih efektif dengan variasi kalimat agar tidak terkesan berulang. Nah, cerpen Kelinci Kecil dan Burung Pipit memiliki kelebihan pada tema yang edukatif dan relevan, yaitu tentang kepatuhan aturan, menjaga kesehatan, serta pentingnya kejujuran. Bahasa yang digunakan sederhana dan komunikatif sehingga mudah dipahami oleh siswa sekolah dasar. Alur cerita runtut atau maju dan jelas serta didukung dengan tokoh yang memiliki karakter kuat, seperti kelinci kecil yang polos dan burung pipit yang bijaksana. Hal ini membuat cerita mudah diikuti dan efektif sebagai media pembelajaran. Namun, cerpen ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti konflik yang tergolong sederhana dan penyelesaian yang terlalu cepat, sehingga kurang memberikan pendalaman cerita. Terdapat pula pengulangan dialog yang membuat cerita terasa kurang efektif. Selain itu, deskripsi latar masih kurang detail sehingga suasana cerita belum tergambar secara maksimal. Dan penyampaian pesan moral yang terlalu
kecil dan burung pipit. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.